saya teringat akan satu seminar yang pernah diadakan oleh seorang hamba Tuhan. Dan dia mengutip akan hasil riset dari seorang peneliti Kristen yang mencoba untuk meneliti akan pertumbuhan gereja. Dan dari sekitar 100 gereja dari 32 negara yang dia teliti, yang tumbuh, dia buat riset, kemudian dia simpulkan, ini kesimpulannya. Di antaranya dia berkata bahwa gereja yang bertumbuh harus punya satu syarat, yaitu istilahnya kerohanian yang bersemangat. Saya tulis ya saudara. Kerohanian yang bersemangat. Dan masih banyak lagi yang lain, saya tidak usah sebutkan, tapi saya hanya mau memberikan contoh kepada saudara, bahwa cara belajar kita bisa salah, bisa benar, dan kalau salah akibatnya fatal. Ketika disampaikan itu saya semangat, saudara. Saya tulis, wah, kerohanian yang bersemangat. Kemudian saya pulang, saya buka lagi catatan saya temukan bahwa dia berkata dari kesimpulan di 100 gereja lebih dari 32 negara itu, bahwa kalau gereja mau tumbuh, dia harus punya kerohanian yang bersemangat. Jadi, saya mulai merenung ya, seandainya gereja saya ini belum ada pertumbuhan, kalau mau tumbuh, katanya, dari riset itu disimpulkan harus ada kerohanian yang bersemangat. Karena ada ini, gereja ada pertumbuhan. Lalu, itu kan bagus ya, itu kan valid, itu kan kesimpulan dari riset. Ini orang pinter, saudara. Lalu saya membayangkan diri saya seorang pendeta, yang sekian tahun saya melayani, saya sadar gak ada pertumbuhan, saya baca tulisan orang ini, harus ada kerohanian yang bersemangat. Lalu gerejanya belum bersemangat. Lalu saya berkata, baik, sekarang kita akan punya kerohanian yang bersemangat. Ayo kita semangat. Ya, semangat. Sekarang kerohanian kita harus semangat. Lalu saya mulai bingung, saudara. Caranya gimana itu membuat orang semangat? Membuat diriku semangat, semangat, semangat. Semangat. Ya, saya bisa itu kan. Semangat. Apakah itu atau sekarang tepuk tangan. Drum 1 kurang 3. Semangat. Gimana saudara? Saya merenungkan ini beberapa saat karena ini seminar dari orang yang terkenal sebetulnya. Kalau mau tahu yang lain saya masih punya catatannya nih, tapi saya berikan satu aja. Katanya harus punya kerohanian yang bersemangat. Jadi saya mulai membayangkan bagaimana membuat saya bersemangat. Jadi kalau ke gereja, warming up dulu. Ya, semangat. Semangat, ayo semangat. Semangat, ya awas. Tidak, gua ajar loh. Ayo semangat, gitu kan saudara. Gimana? Bagaimana membuat semangat? Ayo kita buat yel-yel. Ale, atau apa saudara? Apa gitu caranya? Membuat semangat ini gimana? Ketika saya berdoa, Roh Kudus berkata begini. Lihat betapa banyak orang yang tahu, tapi tidak tahu sebetulnya. Bahwa risetnya sudah bagus. Bahwa dia melihat dari semua gereja yang tumbuh, dia memberi istilah kerohanian mereka bersemangat. Tapi sebetulnya yang dimaksudkan dengan kerohanian yang bersemangat ini bukan faktor yang harus ada, tapi lebih sebagai akibat.
Ini adalah akibat, saudara. Saudara tidak bisa mengusahakan. Ini akibat. Dan itu tidak mungkin diciptakan secara manusia. Karena ini akibat. Apakah sumbernya, sumber panasnya itu ada atau tidak, itu menentukan apakah ini bisa muncul atau tidak. Dan pada waktu itu Tuhan berkata, ini yang sebagian besar para ahli Alkitab salah menginterpretasikan akan apa yang Tuhan kerjakan dan para rasulnya kerjakan 2000 tahun lalu. Saya pernah ingat, teman saya pernah sharing kepada saya, sampai saya pusing saudara sebetulnya. Dia menggambarkan kepada saya rute pelayanannya Paulus. Yang gambar, ini Paulus tuh begini ini katanya. Saya nggak tahu lah gambarnya persisnya, ini tiap titik. Ini kita sudah riset. Jadi kalau kita mau berhasil itu harus ngikuti polanya Paulus gini. Kalau Yesus lain lagi, dia bilang. Gini. Ini adalah Kapernaum katanya. Jadi ke sana balik, ke sana balik, ke sana balik, ke sana balik. Jadi mesti bolak-balik begini. Paulus begini, Yesus begini. Dua-duanya berhasil, ngikut yang mana? Saya mau beritahu saudara. Ini yang terjadi juga. Saya selesai KKR pelajar yang Anda ikuti 12-13 April bulan lalu. Saudara tahu saya khotbah 10 menit, 15 menit. Ribuan orang maju ke depan terima Tuhan Yesus. Ada hamba Tuhan, dengar berita itu, wah dia antusias. Dia minta rekaman videonya. Dan dia berkata, saya mau pelajari bagaimana cara khotbah di depan anak muda sehingga bisa ribuan orang diselamatkan. Nanti kalau dia pelajari, dia akan pelajari, saya berdirinya di mana. Lalu tangan saya muternya gimana. Alkitabnya saya cepit di mana. Telunjuk saya ngarahnya kemana. Kaki saya nendangnya kemana. Altar call-nya seperti apa, ilustrasinya kayak apa. Matanya lihat kemana. Model rambutnya kemana arahnya. Jubahnya vampir, Batman, Superman kelihatan semua. Dasinya harus muter ke sana atau muter ke sini. Lalu kemudian apa ya? Dia akan coba pelajari. Lalu dia berkata begini. Khotbah yang membawa ribuan orang diselamatkan adalah pertama-tama tidak usah bawa Alkitab ke mimbar. Cukup Yohanes 3:16 itu harus. Lalu hari pertama harus pakai dasi, hari kedua pakai t-shirt saja. Itu karena secara ilmu sosial, ilmu psikologi, ilmu jiwa, rumah sakit jiwa bilang gini semua. Bodoh saudara. So ketika saya dengar itu saya tertawa karena saya berkata, itu sebetulnya bukan pola. Tapi itu adalah akibat. Akibat daripada apa yang roh Tuhan katakan, lalu saya ikuti. Kalau mau dipelajari bukan caranya. Bukan ditiru dasinya, bukan ditiru t-shirtnya. Bukan ditiru, oh karena pakai t-shirt yang sama dengan yang lain. Secara sosiologis, psikologis, itu memberikan kedekatan. Mimbar tidak boleh terlalu mengerikan seperti Sanhedrin. Cukup sederhana, karena mengerikan banyak orang. Itunya nonsens semua, saudara. Orang kalau hanya mempelajari permukaannya, saudara tidak akan pernah belajar banyak sebetulnya. Karena kelak saudara akan frustrasi. Anda berkata, oh kalau begitu mic-nya harus wireless. Tidak boleh ada kabelnya. Supaya Anda bisa mondar-mandir ke kanan ke kiri dengan bebas. Nah kalau gerejamu, Anda tinggal di tempat yang sederhana, yang tidak mampu beli mic wireless, engkau berkata, mari kita berdoa supaya urapan turun. Dan karena itu, karena urapan turun, mic wireless, harus beli mic wireless. Bodohan. Kita hanya mencoba meniru luarnya, tapi sebetulnya dalamnya tidak pernah dimiliki. Nah itu cara belajar yang keliru. Kita cenderung menduplikasi apa yang berhasil dari orang lain,
dengan begitu mentah dan hanya dilihat luarnya. Padahal kalau Anda perhatikan, pelayanan Yesus cuma punya pola satu. Bukan soal bolak-balik ke Kapernaum yang membuat dia diurapi, saudara. Bukan rutenya Paulus ini yang membuat dia diurapi, bukan. Tapi semua dikerjakan di dalam ketaatannya. Itu yang Anda harus pelajari. Jadi bukan bentuk fisiknya harus seperti apa. Nah, saya ngomong terus terang begini ya. Lihat akan semua yang tradisional. Dulu kira-kira begini saudara. Ketika kegerakan rohani terjadi, orang berdoa di jamah Tuhan nangis-nangis. Karena jamahan Tuhan. Lalu setelah jamahan Tuhannya makin pudar, karena kedagingan orang makin kuat, lalu gereja mencoba mempertahankan tradisi dulu. Bahwa kalau berdoa mesti nangis. Lalu di gereja-gereja, Anda lihat yang tradisional, semua orang datang sembahyang, mari berdoa. Lalu keluar air matanya, begitu amin, hilang lagi. Jadi itu seperti di model, harus begini. Dengan engkau berharap, dengan tangisan itu, urapan akan datang. Kalau itu kehancuran hati kita, saya yakin dengan sendirinya, itu air mata keluar, saudara. Tapi kalau sudah jadi pola, bahwa harus nangis. Ada gereja yang kalau berdoa gini. Mungkin dulu Roh Kudus menggoncangkan dia. Ya, tapi sekarang nggak digoncangkan. Dia begini kan, hancur kursinya semua, saudara. Yang repot bendahara tiap tahun mesti perbaikan kursi. Kenapa? Goncangan Roh Kudus terlalu kuat. Hancur semua kursinya. Nah, orang hanya lihat luarnya. Diikuti luarnya, lalu kita pelajari luarnya. Salah. Anda belajar lewat Benny Hinn misalnya, Anda ikuti luarnya, bangkrut loh saudara. Berliannya di mana-mana. Uang gereja kau pakai beli berlian saudara. Habis. Anda pulang ditodong orang ini. Ini pendeta kaya banget, diambilin semua berliannya. Nah itu berlian bukan membuat urapan saudara. Dia memang orangnya begitu. Jangan ditiru berliannya. Oh, bukan karena berliannya Roh Kudus itu hadir. Nah, kita coba tiru luarnya. Lalu kita tiru, oh dia pakai jubah. Sekarang jasnya putih semua loh dia. Semua putih-putih. Akhirnya kita putih-putih kayak mayat saudara. Kalau kita pakai begitu. Lucu. Dan sama sekali itu tidak membantu apapun. Ngerti saudara? Jadi kalau kita belajar sesuatu, mari jangan belajar luarnya. Belajar yang dari dalam. Nah, saya ingin teruskan dengan hal yang berikutnya. Tapi menambah apa yang pertama saya katakan. Sekarang buka Lukas pasal yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima. Coba ngomong sama teman di sebelahmu. Apakah Anda sudah ngantuk siang ini? Coba tanya. Kalau sudah bilang sudah, doakan saya sekarang. Oke. Lukas pasal 5 ayat 17 mulai. Saya ingin tunjukkan sesuatu yang penting buat saudara. Lukas 5:17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah. Lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa.
Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Nah, dengerin baik-baik saudara. Setiap kali kegerakan roh terjadi, Allah selalu melibatkan orang-orang yang mau hidup di dalam roh. Tapi saya pernah berkata bahwa orang yang hidup di dalam roh itu rentan sekali terhadap aniaya. Bagaimanapun Alkitab berkata kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita pasti mengalami aniaya dalam berbagai skala dan ukuran yang berbeda. Nah, Alkitab mengatakan yang dari daging selalu akan menganiaya yang dari roh. Jadi kalau Anda dianiaya karena Tuhan itu baik. Alkitab berkata itu roh kemuliaan ada di atasmu. Nah, oleh karena itu Anda harus mengerti bahwa aniaya yang terberat bukan datang dari luar, tapi justru dari dalam sendiri. Nah, oleh karena itu kita akan bicara sesuatu yang sangat-sangat penting supaya Anda dengan siap melakukan kelak apa yang Tuhan akan kerjakan. Nah, perhatikan di sini. Bahwa ternyata dalam alam rohani, segala yang di dalam hati manusia dan hidup manusia, itu ternyata sangat transparan sekali. Kelak kalau Anda makin tumbuh, Tuhan pakai saudara, Anda akan mengerti yang saya katakan. Di dalam Tuhan, kalau Anda diurapi Allah, engkau dipakai Tuhan, maka semua yang di dalam hati manusia, itu transparan di depan mata kita. Perhatikan, Yesus melihat, apa saudara? Iman mereka. Anda perhatikan, iman bisa terlihat. Kelak kalau Anda baca di Kisah Rasul, Paulus berbicara, ada orang lumpuh di depannya, Paulus melihat dia beriman. Jadi iman bisa kelihatan. Semua yang di dalam ini, itu punya gema yang kuat sekali. Kalau Anda makin peka, bukan hanya dengan suara Tuhan atau dengan roh lain, tapi Anda pun akan makin peka dengan orang sekitarmu. Pernah nggak merasakan begini? Aku kalau kumpul sama orang ini, rohku nggak enak. Nggak ada apa-apa, tapi aku resah aja. Aku nggak ada nikmatnya. Aku nggak suka lah. Dia baik sebetulnya. Suka ngasih aku kalau snack dikasihin ke aku, kopi diambilin, ayam gorengnya lihat aku masih kelaparan, masih dikasihkan ke aku, nasi aku diambil. Orangnya baik, tapi kita kalau ketemu dia, rasanya kok, aduh, ada yang membuat kita ingin menjauh sebetulnya. Tidak terucapkan apapun, di luar tidak kelihatan apa-apa, tapi kita ngerti rasanya ada yang tidak beres sama orang ini. Lalu kita cenderung menjauh. Ternyata yang di dalam manusia itu sebetulnya gemanya kuat sekali, saudara. Kalau nanti Anda makin banyak terlibat dalam pelayanan, Tuhan makin memurnikan kita, tembok-tembok kita makin dijebol, dan semua ikatan makin dilepaskan, saudara akan dengan cepat ngerti keadaan hati orang sebetulnya. Karena iman itu kelihatan sekali. Alkitab berkata, Yesus melihat iman mereka. Itu gema imannya, dia bisa tangkap. Yang kedua, waktu dia berkata, dosamu diampuni, orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam itu yang mendengar, Alkitab berkata, mereka berpikir di dalam hatinya. Oke? Itu tidak diucapkan, mereka baru ngomong di dalam pikiran dan hati mereka. Tapi Yesus, Alkitab berkata, Jesus was aware in his spirit. Di dalam rohnya, Yesus ngerti. Kata, mengapa engkau berkata begini di dalam hatimu? Jadi yang di dalam itu punya gema yang kuat sekali. Nah, ini yang kita harus mengerti. Dengerin baik-baik. Karena kita ini makhluk surgawi. Amen, saudaraku. Kita lahir baru, kita diselamatkan, kita makhluk surgawi. Nah, itu akan makin lama, nanti Anda akan makin tajam, ketemu dengan orang, rasanya ada yang, aduh. Tapi tiba-tiba ketemu dengan orang yang tidak pernah kita kenal, kita bisa berkata, rohku bisa nyatu dengan dia. Anda bisa ngerti itu. Jadi ini yang terjadi, saudara. Kalau saya perhatikan banyak anak Tuhan itu begitu. Sehingga mereka sebetulnya dalam memilih teman cusi, mereka pilih-pilih.
Bukan karena ini kaya, ini pinter, ini bisa ngasih dia duit. Bukan, tapi karena rohnya yang dengan seorang gak bisa nyatu, dengan yang ini dia lebih gampang. Nah, orang jiwa ini juga sama. Kalau yang ini dengan jiwanya bisa nyatu, yang ini gak bisa karena punya hobi, kesenangan yang sama, dan ikatan yang sama, dosa yang sama, gampang nyatu. Tapi dalam Tuhan, rohmu juga bisa peka begitu. Dan harus peka seperti itu. Sebab kalau tidak, mendadak engkau tanpa sadar dikitari orang-orang yang tidak rohani. Dan itu akan menjerumuskan kita. Nah, kalau hamba Tuhan, gembala sidang, pemimpin, pendeta, tidak sensitif, dia akan biarkan dirinya dikitari orang-orang yang tidak benar batin dan hidupnya. Lalu akibatnya dalam waktu tidak lama, dia sudah terikat sama sekali oleh orang-orang sekitarnya. Yesus melihat iman mereka, dan Yesus rohnya ngerti kalau ada orang pikirannya sedang berbicara. Sebab dia total makhluk surgawi, seperti kita, yang hidup dan lahir baru oleh karena penebusannya. Nah saudara sekalian, dan ini yang ngeri. Satu kali mungkin kalau Anda naik mimbar, ada orang yang tidak senang dengan saudara, dan sedang menentang saudara, itu terasa saudara. Dan yang jenis ini ditengking kagak bisa. Sebab bukan dari setan, tapi dari jiwa dan roh orang Kristen sendiri. Dan ini efek mematikannya besar sekali. Saya nggak ngerti sebelumnya, saudara. Sampai tahun 94, kami ini mengalami insiden yang mengerikan sebetulnya. Itu terjadi di Tawangmangu, kita buat family camp. John Bevere, pembicara tunggal, Pak Yusak yang penutupan. Itu aja yang saya tahu. Yang ikut kira-kira hampir 1.000 orang ya. Dan pada waktu itu ada seorang hamba Tuhan, orang Jakarta. Lalu hamba Tuhan ini ngomong begini dengan saya, Pak, kenapa kok hanya John Bevere yang khotbah? Saya juga diurapi Tuhan. Nggak sungkan loh saudara. Dia ngomong terus terang. Kenapa nggak dibuat workshop lokakarya? Apa semua mau dengerin John Bevere? Siapa tahu Pak, ada yang mau denger selain John Bevere. Dan aku sebagai hamba Tuhan, dengan rendah hati aku berkata, aku available untuk itu, katanya. Dengan kata lain dia berkata, aku siap khotbah berdampingan dengan John Bevere. Saya diam saja, saudara. Tapi dia ngomong dengan banyak orang. Dan setiap kali John khotbah, dia tidak hadir total, hadir sebentar, dia pergi, masuk di kamarnya, tidak ikut session. Begitu selesai, nanti dia komentari, oh John tuh gini, khotbahnya gini, harusnya begini, tidak hanya itu, tapi lebih dalam lagi. Jadi setiap kali khotbahnya John Bevere, diperdalam oleh dia. Jadi orang-orang yang di sekitarnya, yang satu kompleks, satu villa dengan dia, mendengarkan akan celotehan pewahyuan yang lebih dalam lagi. Apa akibatnya, Anda mengerti? Setiap John Bevere khotbah, lalu muncul orang-orang yang memperdalam khotbahnya John. Dengan demikian tanpa mereka sadari ataupun dengan kesadaran penuh, setiap ini hamba Tuhan naik mimbar, langsung mereka berkata, kamu kurang dalam. Ini lebih dalam, aku lebih ngerti lebih dalam, mesti ngerti. Nah itu menggema rupanya. Nah saya nggak peka waktu itu. Saya biarin. Kalau saya mimpin pujian nggak terjadi apa-apa, sebab mereka tidak against tentang saya. Waktu John Bevere naik mimbar, dia kelabaan seperti ayam disembelih, saudara. Saya bilang, John Bevere gimana sih? Gitu aja kok kayak sana kayak apa? Saya nggak ngerti. Belakangan saya tahu. Ketika dia ngomong pribadi dengan saya, dia bilang gini, Petrus, ini ada orang-orang yang nentang aku. Saya bilang, nggak mungkin. Tapi setelah itu lewat semua, saya sadar. Akhirnya kebongkar. Betul, saudara. Dan ini ditengking nggak bisa. Dia bergumul sendiri, dia bergumul di mimbar. Dia nggak bisa los nyampaikan firman sebelum dia menang dalam pergulatan di mimbar. Bayangin saudara. Dengan kata lain, kalau rohmu tidak kuat, Anda kena yang seperti ini, habis pelayanan kita saudara. Terkontrol habis. Makanya kalau Anda perhatikan ya, lihat misalnya ya, hamba-hamba Tuhan yang majelisnya dominan sekali. Entah karena faktor apa, dan dia kontrol, dan mereka punya selera. Apalagi kalau hidup mereka nggak benar. Ini hamba Tuhan dikontrol, saudara. Dan setiap kali nanti turun mimbar, rapat majelis rame. Dipermasalahkan khotbahnya. Anda kalau terus begitu, ya
tiba-tiba Anda sadar, engkau dibelenggu habis. Kalau dia tidak kuat dalam Tuhannya, dia nggak bisa tembus hari itu. Dan ratusan jemaat lain, bahkan ribuan jemaat, tidak akan diberkati. Nanti saya tunjukkan beberapa ayat, tapi saya mau katakan, yang ini lebih berat dari serangan setan, saudara. Kalau setan Anda tengking, dalam nama Yesus, pas kabur, saudara. Tapi kalau itu orang dari manusia, Anda tengking, mau kabur kemana? Kabur berarti mati orangnya, masa mati semua begitu di mimbar. Saya yakin ini pergulatan yang tidak gampang. Tapi sebagai hamba Tuhan, Anda harus menyadari bahwa ini bisa terjadi. Nah, semakin saudara peka, Anda bahkan akan tahu siapa orangnya. Kelak-kelaknya begitu. Tapi pada tahap pertama, Anda akan rasa betul ada oposisi. Waduh, nggak bisa ini. Jadi Anda bergulat di mimbar, bergulat karena ketika disampaikan, kayak mendal, masuk lagi. Sampaikan, balik lagi. Sampaikan, balik lagi. Frustrasi. Dan pewahyuan Tuhan terhambat. Nggak bisa lancar. Nggak bisa mengalir dengan bebas. Dan itu indikasi berbahaya, saudara. Kalau terus dibiarkan, lama-lama dia nggak akan tahan. Sebab dunia roh itu transparan sekali. Nah, saya tunjukkan beberapa ayat. Coba perhatikan sama-sama. Markus pasal yang kelima. Mengapa sampai Yesus berbuat seperti ini? Markus pasal yang kelima. Lihat pada ayat yang ke-35 mulai. Markus pasal 5 ayat yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di situ lihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Heran ya saudara, orang profesional sekali dalam hal menangis. Menangis, ditegur, tertawa. Jadi gampang sekali berubah, bukan luapan batinnya, tapi memang profesi. Zaman dulu memang orang Yahudi ada orang-orang yang kerjaannya tukang nangis. Kalau ada yang mati, mereka dibayar, lalu kemudian mereka datang, lalu mereka nangis. Nangis betul. Begitu mereka berhenti, dapat duit, amin, tertawa, masuk warung soto, makan di sana, saudara. Dengan begitu ringan mereka selesai. Jadi itu profesional dalam urusan menangis. Habis nangis, ditegur, mereka mentertawakan dia. Jadi begitu gampang berubah karena begitu hebat profesi mereka ini. Teruskan, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia, masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Nah, dengar bahwa Tuhan mengusir semuanya. Sebab ini yang terjadi. Tentangan dari roh manusia itu nggak mungkin ditengking. Tapi belenggunya luar biasa. Makanya kalau saudara ngalami ya, punya gereja ya. Coba jangan sampai Anda create roh gosip di tengah-tengah mereka. Apalagi kalau saudara dipakai oleh setan, dimanfaatkan, gosipin pendeta. Waduh, saya jamin saudara, engkau tidak terima apa-apalah dari Tuhan. Sebab kalau orang mulai terpengaruh ya, lalu kemudian setiap kali pendetanya khotbah, terus oposisinya jalan, bohong lah, adanya teori lah, nyatanya mana, enggak lah ini bukan. Terus Anda lemparkan begitu saudara. Itu memberikan tekanan kepada yang khotbah. Dan akhirnya firman Tuhan tidak bisa diberikan dengan utuh, yang rugi siapa? Anda rugi sendiri.
Hamba Tuhannya mungkin akan nanti diajar Tuhan lebih jauh, tapi Anda sudah rugi. Engkau kepahitan, akhirnya engkau murtad, engkau tinggalkan Tuhan. Nah ini roh manusia, saudara. Ini nggak mungkin ditengking. Mau tidak mau, saudara akan mengalami itu. Karena orang bisa berbagai alasan kan, iri misalnya. Karena iri hati bisa. Lihat engkau dipakai Tuhan, mereka berkata, ini keluar itu. Nah itu kalau Anda biarkan terus mengalir, tiba-tiba engkau sadar, berat semuanya. Engkau teriak-teriak, engkau sembahyang, nggak bisa. Tapi kalau saudara itu kuat, engkau bisa bicara dengan otoritas Allah yang lebih besar. Itu bisa menguasai, walaupun tetap berat, saudara. Makanya kalau anugerah Tuhan turun, kita bisa mengalami unity dalam gereja. Wow, itu berkat Tuhan luar biasa, saudara. Anda bisa mengalir terus dengan Tuhan dengan begitu lancar. Tanpa menghambat, tanpa ada hambatan-hambatan yang seperti itu. Yang akhirnya ujungnya membawa pada kematian roh di tengah-tengah kita. Nah ini kita mesti belajar. Saya lihat dalam beberapa kebaktiannya. Terutama hamba-hamba Tuhan yang nggak biasa, yang nggak lazim. Sebelum datang sudah negatif. Datang ngomong keras. Orang, bener kan, gitu. Dia itu sensitif sampai dari sorot matamu aja dia bisa tahu loh, saudara. Caramu duduk dan caramu ngelihat itu dia bisa ngerti persis ini orang nerima, nolak, ngeritik atau dia ngerti. Karena saking terbiasa digituin, saudara. Bertahun-tahun digituin orang. Mungkin kalau kita ini hamba Tuhan yang nice, yang tidak ngomong terlalu keras, yang baik-baik dan cerita tentang bagaimana hidup diberkati, Anda akan lebih gampang diterima oleh orang kan. Subjek berbeda aja, reaksinya berbeda. Nah, Anda belajar. Dalam pelayanan, hal seperti terjadi. Nanti kelak Petrus, ketika dia mendoakan Dorcas yang mati, ya, dia usir semua yang lain. Dia sendirian. Sebab tentangan dari roh manusia ini lebih susah daripada tentangan roh setan. Setan ditengking dalam nama Yesus keluar. Manusia ditengking melotot, saudara. Nggak bisa. Ya kan? Kalau iblis gampang ditengking, kabur dia. Orang Kristen, pendeta ditengking. Wih, keluar tanduknya 5. Dan ini yang berat. Dan Anda harus belajar bagaimana Anda menghandle ini. Tidak ada metodenya. Kecuali engkau dengerin Roh Kudus mau ngomong apa. Amen, saudaraku. Makanya di KKR pelajar yang di sekolah-sekolah, saya selalu ngomong dengan soliternya begini. Kalau kamu mau nyanyikan satu pujian menjelang firman, jangan susahkan saya dengan ajak mereka berdiri. Suruh duduk sambil nyanyi. Dan jangan kamu berdoa, lalu amin, baru mic serahkan saya. Jangan. Kalau waktumu sudah selesai, begitu kamu nyanyi terakhir, serahkan mic ke saya, jangan berikan waktu break kepada mereka. Sebab saya tidak mau dikontrol oleh anak-anak itu. Anda ngerti? Jadi kalau mereka KKR, beberapa kali saya selalu berkata, mari berdiri. Mereka lupa, saya bilang, suruh duduk. Saya berkata, ya duduk sambil nyanyi, duduk saudara. Sebab Anda ngerti, itu anak-anak, begitu dari berdiri ke duduk saja, ribut lagi. Lihat, begitu manusianya mau kontrol lagi, saya kesulitan dengan mereka. Tapi kalau mereka nyanyi, saya terus ikuti. Sambil mereka masih nyanyi, keyboardnya masih main, mereka pikir masih nyanyi, saya khotbahin, bang. Saya kontrol rohnya mereka. Dan dengan begitu ketika roh Allah kerja, boom, tanpa kesulitan, saya ambil 90% dari mereka. Terima Tuhan, diselamatkan. Dan itu yang kita perlu belajar, hikmat. Tapi itu pun bukan metode, saudara. Karena kalau itu metode Anda pakai, tidak ada gunanya. Itu hasil dari kita dengar apa yang Roh Kudus katakan. Gini caranya, jangan beri kesempatan mereka untuk kontrol atmosfernya. Kamu yang terus kontrol mereka. Dan dengan begitu kita melihat hasilnya luar biasa. Nah ini sekali lagi, engkau nggak bisa tengking saudara. Tidak bisa. Ada teriak-teriak. Setan bisa manfaatkan itu. Oh ya bisa. Begitu dia ngerti, roh jemaat mulai kontrol, mulai nolak dan berkata tidak. Dia mulai ambil bagian. Nah bagiannya apa? Dia bisa ngomong kepada pembicara, kamu ditolak loh, kamu ditolak. Dan tiba-tiba dibuat sakit hati, lalu setelah sakit hati, dia kacaukan semuanya, berantakan. Ngerti saudara? Nah ini bagian yang kita harus,
Dalam keluarga pun bisa terjadi kayak begini, saudara. Bisa. Kalau Anda kepala rumah tangga dan Anda terkenal sebagai bapak yang brengsek, saudara. Anak-anakmu kepahitan dengan engkau semua. Engkau datang, engkau ngomong, mereka nggak mau terima. Dan sampai kapanpun berat, kecuali ada pertobatan di hadapan Tuhan. Jadi yang namanya roh manusia ini, saudara, kalau itu sampai ngontrol atmosfer gereja kebaktian, Anda dalam kesulitan besar. Makanya Anda harus punya hubungan pribadi, Anda harus kuat dengan Tuhan. Lalu hikmatnya harus keluar. Bagaimana caranya? Supaya Anda bisa kendalikan atmosfernya lagi. Seperti yang Tuhan mau. Tapi nggak ada metodenya. Yang terakhir. Buka sekarang Markus pasal yang ke-6. Lihat ayat yang pertama. Ini ayat yang sangat terkenal sekali. Tapi saya percaya akan memberkati kita juga. Markus 6. Lihat mulai ayat yang pertama. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus dan Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lihat, Alkitab berkata, mereka kecewa, menolak. Akibatnya, bukan tidak mau, tidak dapat mengadakan mujizat. Jadi sudah dibelenggu habis, saudara. Oleh karena resisten, penolakan dari manusia. Dan Yesus memang santai sih. Ditolak, Roh Kudus tidak bergerak, ya udah, tinggal pergi sama dia. Ada kalanya, saudara, kita harus tinggal pergi. Karena penolakan dan Roh Tuhan tidak bergerak apa-apa. Dan lihat betapa bahayanya kalau roh manusia nolak, jiwanya nolak, bahkan kuasa Allah pun dibuat tidak berkutik. Sebab Tuhan tidak menciptakan manusia seperti robot. Dia ciptakan kita dengan free will, dengan kehendak bebas. Tuhan bukan tukang gedor pintu. Dia ketuk pintu. Dan barang siapa mau membuka pintu, dia baru masuk. Tapi yang punya pintu berkata, tidak ada tempat buat kamu, dan dia kunci habis. Maka dia pergi, saudara. Dan ini kita harus mengerti. Kalau kita tolak dia habis-habisan, kita tutup pintu hidup kita bagi dia, Anda mengerti, apa yang baik pun tidak ada gunanya. Firman Tuhan berkata, bagi orang yang kenyang, apa yang manis pun terasa pahit sebetulnya. Kalau Anda sudah kenyang dengan apapun dari dunia ini, yang manis dari Tuhan pun akan terasa pahit. Tapi sebaliknya bagi orang yang lapar, yang pahit pun terasa manis di mulutnya. Oleh karena dia mau apa yang dari Tuhan diberikan kepadanya. Saudara sekalian, dengar baik-baik. Belajar tidak dengan gampang menolak. Dan hati-hati kalau engkau sampai ditolak. Itu dibutuhkan akan kekuatan rohmu dan kepekaanmu mendengar suara Tuhan. Apa yang harus engkau lakukan dan apa yang harus engkau kerjakan. Sebab penolakan itu mengontrol habis. Itu seperti sihir, saudara. Ada seorang hamba Tuhan tulis buku bagus, praktek sihir dalam gereja. Ada yang pernah baca bukunya Ray Godwin? Itu, saudara, itu betul kayak begini. Pak ini, dan dia berkata, aku nggak mau. Waduh, kenapa meskipun dikomentari terus dalam hati. Itu seperti orang nyihir. Dari jauh itu dikontrol. Dan lama-lama itu pendetanya nggak berdaya, diikat. Ketika terikat, dia sudah nggak berdaya apa-apa lagi. Ngerti, saudara? Hati-hati. Dengerin baik-baik. Belajar tidak meresponi apa yang diucapkan. Belajar meresponi yang tidak terucapkan, tapi yang bergema dari hati. Contohnya Paulus. Dia diikuti oleh seorang yang dirasuk oleh roh jahat.
Dan teriak-teriak berkata, inilah hamba dari Allah yang hidup. Yang memberitakan kebenaran. Yang diomongin benar. Tapi lama-lama Paulus ngerti. Walaupun statementnya benar. Gema dari dalamnya tidak benar. Dia tengking saudara roh itu. Nah banyak hamba Tuhan. Kemakan dengan perkataan manis orang. Tapi nggak bisa baca. Dalamnya gemanya apa sebetulnya. Kalau kita tidak bisa tangkap gema di dalamnya. Engkau terikat. Ketemu orang munafik berat, saudara. Dia berkata, waduh Pak Pendeta, khotbahnya bagus sekali, memberkati. Dalam hati, sebel gua dengerin itu ngomong. Bohong ngomonganmu. Gue gak bisa tangkap itu, gue terikat tanpa engkau sadari. Saudara. Nah ini loh jahatnya. Kalau manusia mulai nolak, ini yang terjadi. Yesus ngalami. Dan semua kita pasti ngalami. Saudara harus belajar. Kamu tengking gak ada gunanya. Dengan teman aja. Kalau engkau merasa, aduh ini rohnya gak beres nih orang ini. Kalau tengking pelepasan gak ada gunanya. Mesti diajari firman. Sampai kebuka semua. Hancur dia ngakuin loh hidup kayak begini. Dibangun lagi dengan Tuhan. Lalu Anda akan ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Yang diubah total. Bahkan kepribadiannya pun diubah oleh Tuhan. Amen saudaraku. Nah perhatikan hal ini. Ingat yang ini tidak usah ditengking. Anda malah dalam nama Yesus. Ngamuk saudara. Namanya gua setan ya. Memang kayak senang bukan setan. Katanya, itu memang manusia kok saudara. Itu manusia. Nah kita sebagai hamba Tuhan. Jangan membumbui semua yang tidak jelas. Akan merugikan engkau sendiri. Ya kadang-kadang gini. Pak ini ada berita begini tentang hamba Tuhan ini. Oh ya emang itu bisa berbahaya dibumbuin. Nggak taunya, nggak terbukti. Satu hari Anda undang dia masuk gerejamu, ketika dia khotbah, Anda rugi sendiri. Bumbu yang engkau berikan begitu hebat, saudara. Seperti Ajinomoto 30 kilo dimasukkan dalam supmu. Lalu itu sudah meracuni semua orang, Anda akan rugi sendiri. Oke, hati-hati dengan perkataan kita. Dengan respon kita dan reaksi kita. Sebab kalau ini sudah sampai keluar dan mulai mengontrol, saudara, kita bisa dilumpuhkan. Ada khotbah di mimbar seperti boneka India dan toleh kanan, toleh kiri, toleh kanan, toleh kiri. Dan tidak ada urapan sama sekali itu bisa nembus sampai kepada mereka. Tapi kalau saudara kenal dengan pribadi Roh Kudus, engkau akan tahu apa yang harus engkau lakukan dalam hidupmu. Terakhir, saya ngalami beberapa tahun, cukup lama sebetulnya, ketika kami dalam pertentangan. Ngeri sekali. Saya nggak bisa, saya kalau khotbah gitu ya, nanti ada orang-orang yang di belakang komentarin. Wah harusnya gini, khotbahnya nggak begini. Di depan saya begitu manis. Tapi di belakang, dia ngomong terus. Anda tahu, saya baru sadar, dua indikasinya. Yang pertama, kalau saya merasa begini, aduh, paling berat itu khotbah di kalangan teman-teman sendiri. Lebih enak khotbah di luar kota, di gerejanya orang lain, kok lebih bebas. Anda pernah dengar orang ngomong gitu? Itu karena di dalam ada tolaan sebetulnya. Karena Nabi katanya tidak dihormati, kata Yesus, di kampung halamannya sendiri. Nah kalau sudah mulai begitu, itu indikasi dalam jemaat ada yang tidak beres. Kalau Anda pendeta, setiap naik mimbar, mimbarmu sendiri Anda merasa berat. Saya mau beritahu, itu indikasi ada tolaan. Atau Anda sedang buat benteng, tembok, yang membuat engkau merasa ditolak. Dan itu tidak beres. Mungkin jemaat, mungkin dirimu sendiri. Karena orang tertolak, itu bisa perasa loh. Kalau saya ngalami kok. Dulu ketika ada dua orang ngobrol dekat saya, sambil ngomong, ketawa sendiri, lihat saya sebentar, ketawa sendiri. Saya pikir ngomongin saya. GR kan saudara? Belum tentu padahal. Tapi saya sakitnya luar biasa. Nah, kalau pendetanya ngalami seperti itu, tertolak, dia begitu gampang. Nanti begitu dia lagi khotbah, dua orang ngomong ketawa-ketawa, tersinggung. Nggak dengerin saya ya. Ini terjadi, ada seorang hamba Tuhan, sharing ngaku dia. Di Jakarta dia khotbah. Ada dua orang ibu, duduknya di baris ketiga atau keempat. Dia lagi khotbah, ini ngomong sendiri sampai ketawa-ketawa. Hampir dia hantam dari mimbar loh saudara. Untung ditahan Tuhan sehingga dia kontrol dirinya. Begitu selesai, dua ibu ini ngadep ke dia. Ke hamba Tuhan. Dia bilang, ibu, Bu Pendeta, saya ini diberkati sekali.
Sampai kami sepanjang ibu khotbah kami ketawa terus. Kenapa? Kena pas Bu dengan hati kami. Kami diberkati sampai kami ketawa. Geli dengan diri kami. Seperti ditelanjangi Tuhan. Terima kasih Bu, kami bertobat. Dia bilang, untung gak gua damprat tadi. Coba kalau didamprat saudara. Tapi kalau orang itu tertolak. Dengan itu dia anggap itu sinyal aku tidak dihormati. Ngerti? Nah itu bahaya. Tapi juga ada hamba Tuhan yang kalau naik mimbarnya sendiri, keder dia. Sebab dia sadar ada beberapa mata dan telinga yang tidak begitu happy melihat tampangnya dia. Pasti ada kritik. Nah saya ngalami itu. Kalau saya keluar kota, saya bisa damai, enak sekali. Kalau balik ke Semarang, tertekannya luar biasa. Satu hari setelah kami selesai dan kami pisah tahun 94, saya pergi ke Amerika pada waktu itu, saya diberi mimpi di dalam pesawat terbang lagi tidur mimpi. Mimpinya itu lucu. Mimpinya begini, saya lagi pergi dengan rombongan gereja, naik pesawat mau pergi ke Amerika. Ketika sampai di Singapura, apa yang terjadi? Kami nginep di hotel yang sama. Terus ada seorang ibu yang sebetulnya sedang sedih sekali. Didatangi oleh seorang teman. Ini teman baik saya sebetulnya. Tapi ikut pergi ketika kami pisah. Dan kepada ibu yang sedih dia berkata begini, Bu, bunuh diri aja, mati aja. Dia dorong ibu ini, dan ibu ini mati. Ketika ibu ini mati bunuh diri, saudara. Ini orang ini ngomong ke saya dalam mimpi itu. Ini kan ada yang mati ya. Jadi biarkan yang mati dan keluarganya, dan yang mau pulang, ikut saya aja pulang ke Indonesia. Yang lain yang mau terus ke Amerika, silahkan ikut kamu. Yang mau pulang dengan saya, balik ke asalnya, karena ngantar mayat ini, biar ikut saya. Saya bilang, oh ya silahkan. Jadi dia tanya, siapa yang mau pulang nih, ngantar mayat, kasihan. Sekelompok orang ikut terbang, balik dengan dia, bawa mayat, saudara. Dalam mimpi itu jelas, Tuhan tunjukkan. Yang pulang itu memang didesain oleh dia, untuk pergi dari kamu, dengan cara dia bunuh satu orang, untuk ada alasan ninggalin kamu. Dan waktu saya tahu itu saya kaget. Saya pulang ke Indonesia. Tiba-tiba semua cerita dibalik semuanya itu. Kebongkar semua. Tuhan tunjukkan kepada saya lewat mimpi. Ini loh perbuatannya. Di belakang rupanya saya ngomong. Ya amin. Di belakang dia bilang. Khotbah nggak boleh begini. Harus begini. Tadi terlalu pendek khotbahnya. Minggu depan terlalu panjang khotbahnya. Semua dia kritiki. Bayangin saudara. Kalau Anda ketemu yang begitu. Itu jadi tolakan yang besar sekali. Saya membutuhkan waktu beberapa saat untuk mulai terbiasa. Nah, akhirnya bisa mengatasi semuanya. Kita pun mesti belajar yang sama. Saudara, kalau engkau menghadapi semua itu, kalau engkau emosi, nggak habis, saudara. Nggak ada gunanya. Sebab itu menimbulkan kebencian. Nah, mulai ngamuk kan. Itu akan terus seperti itu. Makin emosi, kita cenderung makin berbuat banyak kesalahan. Makin dapat bahan sebetulnya dia. Dia akan hantam kita terus. Tapi orang yang dengar suara Roh Kudus, dia akan tahu apa yang harus dikerjakan di dalam hidupnya. Amen, saudaraku. Mari berdiri sama-sama. Mari angkat tanganmu sama-sama. Katakan, Tuhan Yesus, ajari aku untuk mengenal perkara-perkara surgawi. Aku mengakui jiwaku dan dagingku berat untuk mengerti. Tapi hari ini aku berdoa Tuhan, ajari aku perkara-perkara surgawi. Lengkapi aku dengan perkara-perkara surgawi. Supaya hidupku jadi alat yang efektif bagi kerajaan surga. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan.